bagaimana cara kita untuk bisa istiqomah dalam menyembunyikan amal soleh? Bagaimana cara kita untuk bisa istiqomah menyembunyikan amal soleh? Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dan di antara doa yang dianjurkan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku sadari dan dari kesyirikan yang tidak aku sadari. Masalah hati ini terkadang tidak sadar. Terkadang tidak kita sadari. Terkadang kita cuekin. Sering saya katakan, sungguhnya seorang kalau dia mau riya, pasti ada signal dalam hatinya nih, kamu mau riya nih. Ketika dia mau ceritakan amal solehnya, pasti ada signal dalam hatinya. Kau ingin pamer nih. Tapi terkadang dia cuekin dan dia ceritakan aja supaya dia disanjung. Akhirnya signal lama-lama rusak. Padahal signal itu seharusnya ada, ingatin. Ini kamu nih. Ada peringatan dari hati. Namun dia tidak pedulikan. Akhirnya dia riya dan dia kecanduan untuk riya, kecanduan cerita amal soleh, kecanduan mempublish amal solehnya. Semua kegiatannya dia publish. Ya. Semua kegiatan dia publish dan dia merasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam dengan niatnya ya. Oleh karenanya Rasulullah mengabarkan tentang samarnya syirik, kata Rasulullah SAW, asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabibin namlatis sauda fi ala safati sauda fi dhulmatil lail atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesyirikan pada umatku lebih samar daripada rayapan semut hitam di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Ya. Rayapan semut hitam bukan di atas pasir, di atas batu yang keras yang tidak ada bekasnya. Batu yang hitam dalam kegelapan malam. Artinya terkadang penyakit-penyakit syirik ini, riya ini masuk dalam hati seorang tanpa dia sadari. Ketika dia membuka celah-celah untuk apa? Untuk riya. Maka seorang yang cerdas, yang sayang dengan amal solehnya, yang ingin pahalanya lebih besar, maka jangan dia buka pintu-pintu tersebut. Pintu-pintu tersebut. Di antara doa yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang saya juga sering dengar para imam haram membacanya, yaitu Allahumma ja'al amali kullahu salihan. Ya Allah, jadikanlah amalku semuanya apa? Saleh. Wa ja'alhu liwajhika khalisan, dan jadikanlah amalku tersebut karena mengharap wajahmu semata. Wala taj'al li ahadin fihi syai'a, dan janganlah jadikan untuk seorang pun ikut serta dalam amal solehku ini, yaitu jangan aku berharap sanjungan seorang pun, sedikit pun enggak. Allahumma ja'al amali kullahu salihan wa ja'alhu liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin fihi syai'an. Sudah hafal belum? Belum. Ulang. Ulangi. Allahumma ja'al amali kullahu salihan. Coba diulang. Allahumma ja'al amali kullahu salihan wa ja'alhu liwajhika khalisan waj'alhu liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin fihi syai'an wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Baik, kita berdoa minta kepada Allah, terutama doa yang diajarkan Nabi tadi, karena syirik ini bisa menggoda kita kapan saja. Hari ini kita ikhlas, besok kita syirik. Hari pagi ini kita ikhlas, sorenya kita riya. Sangat mudah menimpa siapapun. Ini yang pertama. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di antara kiat-kiat agar kita bisa kuat istiqomah dalam menyembunyikan amal soleh kita, ya. Yaitu kita menyadari bahwasanya amal kita ini sudah sangat sedikit. Sudah sangat sedikit. Yang sedikit ini jangan kita spekulasi lagi, ya. Ya, kalau kita punya amal banyak, kita tambahkan 10% mungkin masih aman. 90% selamat. Ini sudah sedikit, mau kita tambahin lagi, ya. Oleh karenanya Ibnu Qayyim berkata, "Laisa sya'nu fil amal wa innama sya'nu fi hifdzil amal mimma yuhbituhu aw yufsiduhu." Bukan yang terpenting adalah amal soleh saja, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana menjaga amal soleh agar tidak gugur, agar tidak berkurang pahalanya. Ini yang lebih penting. Maka kita sadari amal kita itu sangat sedikit. Maka jangan kita pamer-pamerkan.
Kita ini kalau meninggal dunia, kita dikubur, yang bisa menemani kita untuk membela kita di alam barzah adalah amal soleh yang ikhlas. Yang tidak ikhlas minggir semuanya. Oleh karenanya kita sayang-sayang amal kita, umur kita cuma sedikit. Amal kita cuma sedikit. Yang sedikit itu dijaga baik-baik. Yang berikutnya yang ketiga, agar kita semangat untuk menjaga amal soleh kita. Kita tahu Allah mengetahui. Allah mengetahui sudah cukup. Allah mengetahui sudah cukup. Tidak perlu yang lain tahu. Dan Allah menekankan dalam banyak ayat. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 270. Kata Allah, "Ma anfaqatum min nafaqatin aw nadhartum min nadrin fa innallaha ya'lamuh." Apapun yang kau infakkan dan apapun yang kau nadarkan, yang kau tunaikan, sungguhnya Allah mengetahuinya. Allah mengetahui sudah cukup. Bukan diketahui lagi presiden, bukan diketahui oleh raja. Ya, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cukupkanlah dirimu berbahagia ketika yang tahu adalah siapa? Allah. Dalam juga ayat surat Al-Baqarah ayat 215, Allah berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Apapun kebaikan yang kau lakukan, sungguhnya fa innallaha bihi alim, sungguhnya Allah mengetahuinya. Maka seorang ketika beramal saleh dihadirkan ayat seperti Allah tahu, selesai, Allah tahu. Kemudian juga dalam surat Al-Baqarah 273 Allah berfirman, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Kebaikan apapun yang kalian infakkan, sungguhnya Allah mengetahui. Sedikit banyak Allah tahu. Tidak ada satu dunia tahu pun, Allah pun tahu. Bahkan yang kau sedekahkan pun tidak tahu, Allah pun tahu. Demikian juga dalam surat Ali Imran, "Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Apapun yang kalian infakkan, maka Allah ketahui. Demikian juga ayat 22 Al-Baqarah 271 Allah mengatakan, "Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Setelah Allah mengatakan kalau kalian sembunyikan sedekah, lalu kalian berikan kepada fakir miskin, maka itu lebih baik bagi kalian. Di akhir ayat kata Allah, "Wallahu bima ta'maluna khabir." Sungguhnya Allah khabir tentang apa yang kalian lakukan. Dan khabir itu lebih spesifik dari alim. Alim Allah Maha mengetahui. Khabir itu mengetahui secara detail-detail, Makanya ketika Allah berbicara tentang pandangan mata, Allah mengatakan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada para laki mukmin untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirun bima yasnaun. Allah khabir tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka kerjakan. Maka dikatakan oleh para salaf, jika seorang menengok sesuatu yang haram, sebelum dia balik matanya sudah Allah ketahui sebelum dia balikkan matanya. Allah mengatakan, "Ya'lamu kha'inatal a'yun." Allah mengetahui pengkhianatan lirikan mata. Allah menggunakan kata khabir karena lirikan mata itu sangat samar, tapi lirikan mata kita kemanapun, bahkan ketika kita berbicara sama orang lain, kita ngelirik ke seorang wanita, orang depan kita enggak ngerti kalau kita melirik, tapi Allah tahu tidak? Allah tahu karena Allah khabir, detail. Maka kalau kau sembunyikan amal solehmu, Allah tahu karena Allah khabir. Kalau kau sudah tahu Allah mengetahui amal solehmu, cukuplah berbahagia. Latih diri kita seperti para salaf, berusaha bahagia ketika yang tahu cuma Allah. Ketika yang tahu cuma Allah. Jangan kita terbiasa kita bahagia kalau orang lain tahu. Lama-lama kecanduan, saya katakan tadi. Gara-gara saya mempublish amal soleh, kita kecanduan. Tanpa sadar kita terjebak dengan apa? Riya. Tanpa sabar. Ya, tanpa sadar. Taib. Ini di antara cara kita agar bisa istiqomah dalam menyembunyikan amal. Di antara cara kita untuk istiqomah menyembunyikan amal, kita ingat tentang cerita-cerita para salaf yang di mana mereka berusaha menyembunyikan amal soleh mereka. Ya. Banyak cerita para salaf. Di antaranya cerita yang menakjubkan dalam Sahih Bukhari ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang dua Bani Israel yang sama-sama soleh. Yang satu meminjam uang kepada si A, minjam uang kepada si B. Dia pinjam uang sama kawannya. Dia butuh uang ketika itu 1.000 dinar. 1.000 dinar itu 1 dinar 4/4 gram emas. Kalau 1.000 dinar berarti 4,25 kilogram emas. Berarti 5 miliar. Iya, 1 gram emas sekarang berapa? 100 lebih. Sah? 1 juta. Ya berarti sekitar 4 miliar lebih. 4 miliar sedikit atau banyak? Sedikit. Yang bilang ya sedikit. Astagfirullah. Sedikit bagi triliuner. Bagi kita banyak. Kita aja lihat enggak pernah mata kepala. Tapi banyak sekali. Dia pinjam uang sama temannya. Terus kata temannya, "Itini bi syahid." Mana saksi? Kata dia, "Asyahid Allah." Allah jadi saksi. Taib enggak ada saksi.
Itini bikafil. Mana penjaminmu? Kalau kau nggak bisa bayar, siapa yang jamin? Kata dia, al-kafil Allah. Allah yang kasih jadi penjamin. Akhirnya sodakta, kau benar. Ya sudah, mau apa? Udah ambil aja. Nggak ada saksi, nggak ada penjamin. Kau bayar nanti hari ini. Kata dia, saya setuju. Allah jadi saksi, Allah jadi penjaminku. Tapi pada hari waktu pembayaran, setelah berapa waktu, maka dia cari kapal untuk pergi ke temannya untuk bayar. Dia rumah mereka berbeda pulau. Maka dia cari kapal. Dia nunggu kapal agar dia bisa ngantar uang. Sudah siapkan 1.000 dinar. Ternyata kapal nggak datang. Maka dia tidak ingin mengecewakan. Dia sudah terlanjur menjadikan Allah sebagai penjaminnya, sebagai saksinya. Maka dia bilang, ya Allah, ketika dia meminta saksi dariku, aku mengatakan engkau adalah saksiku. Ketika kawanku minta penjamin bagiku, aku bilang engkau adalah penjaminmu. Sekarang aku letakkan uang dalam kayu dan sampaikanlah kepada kawanku. Maka dia ambil kayu, dia bolongin, dia isi uang 1.000 dinar, dia tutup, kemudian taruh di laut. Subhanallah. 4 miliar. Bukan 1 juta. 4 miliar lebih. Lepaskan di laut. Berjalan kayu tersebut. Ternyata kayu tersebut, orang sana sudah nunggu temannya. Ini si fulan mana ini katanya. Mana ini? Dia tahu orang yang soleh, nggak mungkin ingkar janji. Tapi kok nggak datang-datang? Kapal nggak ada. Tiba-tiba ada kayu datang lewat. Allah mengilhamkan dia untuk ambil kayu tersebut. Dia ambil untuk kayu bakar. Dia bawa pulang ke rumah. Ketika istrinya mecahin kayu, ternyata ada uang dan ada surat. Ini dari saya untuk kamu. Subhanallah. Akhirnya temannya tadi yang pinjam uang, dia tidak serahkan 1.000 dinar begitu saja. Dia tetap cari. Siapa tahu nggak sampai, kan dia nggak tahu juga. Dia bawa 1.000 dinar yang lain. Cari kapal. Ternyata ada kapal. Ada kapal. Akhirnya dia naik kapal. Kemudian dia antar ketemu orang temannya tadi. Dia bilang, mohon maaf kawan. Saya cari-cari kapal nggak ada. Makanya saya terlambat. Ini kapal pertama yang berangkat ke pulaumu. Jadi saya mohon maaf saya terlambat. Apa kata temannya? Akhi, bukankah kau pernah ngirim sesuatu kepadaku? Kata dia, saya kan bilang. Dia tidak bilang, oh iya saya yang kirim itu. Iya. Hebat kan? Sampai kan? Allah. Enggak. Dia diam-diam. Dia bilang, saya kan bilang. Saya enggak dapat kapal. Subhanallah, dia tidak ngaku. Dia diam aja. Dia bilang, saya kan bilang. Dia tidak bilang tidak. Karena itu bohong. Tapi dia tidak ingin ungkapin. Dia bilang, saya kan sudah bilang. Saya tidak dapat apa? Kapal kecuali hari ini. Kata dia, Allah telah membayarkan hutangmu. Pergilah bawa 1.000 dinarmu. Saya tidak butuh lagi. Yang saya takjub, dia bagaimana bisa menyembunyikan apa? Kewaliannya. Dia wali atau tidak? Wali akhi. Ente kalau taruh uang 1 miliar, hilang. Belok. Masuk ke rumah orang lain. Ini 4 miliar sampai. Dan dia tidak pamer. Lihat saya gini. Enggak. Subhanallah. Luar biasa. Ini bagaimana bisa menyembunyikan kewaliannya. Luar biasa. Menakjubkan. Ini dalam Sahih Bukhari. Kisah berikutnya tentang Uwais Al-Qarani, ma'ruf. Khairut tabi'in dalam Sahih Muslim, Uwais Al-Qarani. Sebaik-baik tabi'in, Uwais Al-Qarani. Dia punya ibu, dia berbakti, orang tidak tahu. Dia juga doanya dikabulkan. Dia pernah punya penyakit albino, baros. Tubuhnya putih semua. Kemudian dia berdoa, ya Allah sembuhkanlah aku kecuali qadra maudhi qadra dirham. Ila maudhi qadri dirham. Seukuran sekeping dirham di pusarnya, di perutnya, supaya dia selalu ingat dia dulu pernah sakit sehingga dia selalu bersyukur kepada Allah. Taib. Dia orang tidak tahu, dia sembunyikan amal solehnya. Meskipun tidak ada yang tahu, tapi Allah tahu enggak? Allah tahu. Allah kabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kabarkan kepada Umar. Kata Nabi, wahai Umar, Nabi ketika masih bilang sama Umar, akan datang suatu hari ketika saya sudah meninggal, tambahan pasukan dari negeri Yaman, Amdad ahli Yaman, itu pasukan tambahan. Karena di zaman Umar banyak ekspansi, butuh pasukan dari negeri lain. Akan datang tambahan pasukan dari Yaman. Kalau datang carilah seorang namanya Uwais dari Qaran, dari Murad. Dia itu pernah punya ibu dan dia berbakti kepada ibunya. Dan dia pernah punya penyakit dan dia berdoa kepada Allah agar sembuh kecuali seukuran keping dirham. Kalau kau ketemu dia, minta agar dia doakan ampunan buatmu, istighfar buatmu. Kemudian Nabi meninggal di zaman Umar. Datanglah bantuan tentara dari Yaman. Umar bertanya, Afikum Uwais. Setiap ada bantuan Umar tanya, adakah Uwais di situ? Katanya enggak ada. Nanti datang yang lain, Umar tanya lagi, Afikum Uwais. Ada orang namanya Uwais? Ada. Mana? Sini. Kamu namanya Uwais? Iya. Kamu dari Qaran? Iya. Kamu dari Murad? Iya. Dulu kau punya ibu, kau berbakti padanya. Kau tahu? Kau dulu punya penyakit, kemudian kau berdoa sembuh. Kata dia, Amir, dari mana kau tahu? Kata dia, oh iya. Dia mengingkari, dari mana anda tahu?
Ada apa ini? Ya, Rasulullah kasih tahu. Ya sudah. Rasulullah bilang, kalau saya minta agar kau doakan ampunan buat saya. Ajib. Ya. Menakjubkan. Bagaimana seorang bisa menyembunyikan amal solehnya? Yang lebih menakjubkan lagi, seorang menyembunyikan niatnya, nggak ada yang tahu. Kisah Rasulullah bercerita tentang 3 orang zaman dahulu. Yang 3 orang tersebut, orang soleh lagi berjalan, tiba-tiba mereka kehujanan, kemudian mereka masuk goa. Tiba-tiba ada batu jatuh, nutup pintu goa. Kalau mereka tidak keluar, mereka akan kehabisan oksigen, mereka akan mati kelaparan. Maka kata mereka, kita nggak bakalan selamat kecuali ketika kita ini berdoa dengan amal yang paling kita andalkan. Mulai salah satu berdoa. Yang satu berdoa, ya Allah, dulu saya punya orang tua 2, sudah tua. Kebiasaan saya tidak kasih susu kepada anak dan istriku kecuali saya kasih kepada kedua orang tuaku. Pagi maupun petang. Suatu hari saya pulang kemalaman, ya Allah. Dia sampaikan, ya Allah, kecuali saya pulang kemalaman. Kemudian saya bawa susu untuk kedua orang tuaku. Biasanya saya dahulukan kedua orang tuaku baru anak istriku. Ternyata kedua orang tuaku sudah tidur. Maka saya mau bangunkan, enggak enak, mungkin baru tidur. Maka saya tunggu, siapa tahu dia terjaga di tengah malam. Mereka berdua terjaga, saya tinggal kasih susu. Kemudian susu di tanganku. Ternyata Allah mentakdirkan malam itu kedua orang tuanya tidak terjaga kecuali subuh. Makanya yang lapar kan biasa kelaparan tengah. Dia tunggu-tunggu. Wasibyan yataghadawun, sementara anak-anak menangis minta susu. Tapi saya tunggu luar biasa sampai kedua orang tuaku bangun baru saya kasih. Karena kata dia, ya Allah, kalau amalku ini karena mencari wajahmu, geser mulut goa atau buka pintu goa. Kemudian batu bergeser sedikit, tapi belum bisa keluar. Dia berbakti sama orang tua, kira-kira dia ceritain ke sana sini enggak? Enggak lah. Bahkan dia ragu dia ikhlas atau tidak. Dia berkata, ya Allah, jika aku melakukannya karena mencari wajahmu, bukalah. Dia enggak tahu karena ikhlas suatu yang gaib. Dia tidak bilang, ya Allah, saya ikhlas waktu itu ya Allah. Enggak. Dia masih bilang, ya Allah, jika saya ikhlas, bukalah pintu gua. Pintu gua bergeser. Hebat. Yang kedua juga hebat. Dia mengatakan, ya Allah, sungguhnya engkau tahu, saya punya sepupu wanita, saya sangat cinta kepada dia, saya kejar-kejar dia. Kalau ada lelaki sangat cinta kepada seorang wanita, itulah saya kepada wanita tersebut. Saya selalu merayunya dan dia tidak pernah mau. Bayangkan seorang laki-laki kejar wanita, dia ini impiannya, ini cita-citanya wanita ini. Suatu saat tiba-tiba dia datang kepada aku. Kata dia, akhi, saya lagi butuh uang sekitar 100 dinar. Kata dia, kesempatan. Saya kasih kamu, tapi serahkan kehormatanmu kepada aku. Kata dia, siap. Yang penting uang mana? Saya pun kumpulkan uang 100 dinar atau lebih. Kemudian saya hadirkan di hadapan dia. Kemudian dia sudah menyerahkan dirinya. Ketika saya mau gauli, sebagaimana seorang suami menggauli istrinya, tiba-tiba dia berkata, ya Abdullah, ittaqillah, wa la tafuddal khatam illa bihaqqih. Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah. Jangan kau buka cincin kecuali dengan haknya. Saya pun meninggalkan dia dan dinar-dinar tersebut karena engkau ya Allah. Kemudian dia bilang, ya Allah, kalau saya melakukannya karena engkau, bukalah pintu goa. Pintu goa terbuka. Ini yang kedua hebat atau tidak? Hebat ya. Ini wanita dia kejar-kejar. Impiannya, cita-citanya. Ente lebih cari cewek apa cari mobil? Mobil apa? Ini perempuan yang dia kejar-kejar. Sangat dia cintai. Sudah lama dia incar. Ketika di depan mata, malah ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Selesai enggak jadi. Subhanallah. Enggak jadi. Luar biasa. Dia bilang, ya Allah, kalau aku melakukannya karena Allah, karena engkau bukalah. Terbuka, tapi belum bisa keluar. Yang ketiga ini yang saya luar biasa. Bagaimana bermuamalah hati dengan Allah. Dia bilang, ya Allah, engkau tahu dulu saya punya pekerja. Setelah mereka bekerja, saya kasih gaji semuanya. Kecuali satu orang belum ambil gaji. Dia pun pergi tidak ambil gajinya. Gajinya saya pegang, kemudian saya niatkan. Ini niat dia enggak pernah ngomong sama orang dalam hatinya. Saya niatkan ngolah hartanya ini untuk dia. Akhirnya saya kelola, saya tanam. Akhirnya gajinya ini berubah jadi banyak sapi, banyak kambing, banyak onta. Lama kemudian dia datang. Mungkin entah berapa, 10 tahun atau berapa tahun. Pokoknya lama. Sudah banyak kambing, banyak onta, banyak sapi. Maka dia datang. Dia bilang, bos, mana gajiku dulu? Mana gajiku? Baru datang sekarang. Kataku,
Itu semua yang kau lihat, kambing-kambing, onta-onta, babi. Kambing, onta-onta, kambing-kambing, sapi-sapi. Saya baru bahas tadi dosa besar memakan babi, makanya ke bawah ya. Saya lagi nulis buku apa? Dosa-dosa besar. Di antaranya memakan babi. Afwan tadi kelepasan ya. Dia bilang itu yang kau lihat, kambing-kambing, onta-onta, sapi-sapi semua milikmu. Kata dia, bos, la tahza' bi, wahai Abdullah, bos, jangan kau ejek saya. Saya tahu gaji saya cuma apa? Sedikit. Jangan ejek saya. Kata dia, benar itu gajimu semuanya. Benar, iya itu gajimu semuanya. Dia bawa semua ontanya, bawa kambingnya, bawa sapinya, tidak satu ekor pun disisakan. Tidak ada yang bilang syukron bos, satu buat kamu, enggak ada, semua dibawa. Itu menyakitkan. Kata dia, ya Allah, jika aku melakukannya karena Engkau ya Allah, bukalah pintu goa. Subhanallah. Dia punya niat. Dia tahu Allah tahu apa? Niatnya. Jadi dia bukan menyembunyikan amal dia, bahkan niatnya dia yang tahu cuma siapa? Allah. Bayangkan. Akhirnya terbukalah pintu goa tersebut. Maksud saya kita baca cerita seperti ini, motivasi kita untuk apa? Sembunyikan amal karena pahalanya besar. Ketika orang-orang banyak cari muka kepada manusia, kita cari muka sama Allah. Mereka cari muka gimana caranya? Mereka cari muka dengan publish amal soleh supaya dipuji, di like, disanjung, di share ke sana kemari. Kita berusaha cari muka kepada Allah dengan menyembunyikan amal soleh. Menyembunyikan amal soleh. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang terakhir yang kelima, jangan buka celah untuk cerita amal soleh kecuali darurat. Makanya kalau ada orang undang antum, siapa tahu antum terkenal, diundang dalam podcast. Gimana sih Ustadz kok bisa berhasil? Nah, boleh. Oh, karena saya ya itu bahaya itu. Ini podcast kurang ajar ya. Ayo, mulai cerita. Ustadz dulu gimana nutut ilmu? Oh, saya dulu begini mau cerita. Ah, ini hati-hati. Ini sarana untuk pamer amal soleh. Mudah-mudahan ikhlas tapi rawan. Spekulasi tingkat apa? Tinggi. Spekulasi tingkat tinggi. Syekh Shalih Al Fauzan, nanti lihat di YouTube ada ditanya, Syekh bagaimana engkau belajar dulu? Sederhana sekali. Saya belajar sini, kemudian saya masuk kuliah, kemudian selesai. Subhanallah. Tidak cerita dulu saya gini susah ketemu ini, saya belajar ini, riwayat ini enggak ada sama sekali. Itu contoh nyata di depan kita. Ketika beliau ditanya, gimana dulu Anda belajar? Sementara sebagian kita Masya Allah dulu saya begini, dulu saya kelaparan. Dulu saya ini, dulu saya mudah-mudahan ikhlas, tapi spekulasi tingkat tinggi. Mending tidak usah. Toh enggak ada juga podcast ngundang antum. Kalau antum diundang maksud saya. Jangan terpancing dengan pertanyaan apa orang. Ustadz sholat malam bagaimana? Emang kau tahu saya sholat malam? Gitu jangan bilang, oh iya saya beginilah. Kalau tidur cepat, bangun jam 3. Ustadz bangun jam berapa? Nggak usah jawab, Ustadz bangun jam berapa? Pokoknya saya sholat subuh insya Allah gitu. Jangan bilang, oh iya saya sih jam segini sudah bangun. Inilah kegiatan saya sehari-hari. Begini, supaya antum bisa niru saya, bisa hemat waktu. Bagaimana optimalkan waktu? Jadi pagi-pagi saya begini, nanti jam segini, jam 8 saya minum kopi, kemudian selanjutnya. Ya akhi bilang aja Nabi SAW, ngapain ente jadi aktor? Paham? Kalau ente ingin, mudah-mudahan ikhlas, saya bilang mudah-mudahan ikhlas. Tapi spekulasi tingkat tinggi. Kata Ibnu Mas'ud, man kana mustannan falyastanna biman qad mat, fa innal hayy la ya'man alaihi fitnah. Siapa yang ingin mencontoh atau meneladani, teladanilah orang yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup belum tentu selamat dari fitnah.